Bab 118. Sabar, bos. Ricky menepuk pelan pundak Davin. Nyonya bos orang yang baik dan saya yakin, Allah akan selalu melindunginya, lanjut Ricky mencoba menenangkan. Namun, tetap saja Davin begitu khawatir dan panik. Karena waktu berjam-jam lamanya dari semalam sampai pagi ini bukanlah waktu yang sebentar menurutnya. Waktu itu sangat panjang dan bisa saja terjadi hal apapun yang tak diinginkan. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Toh bukti-bukti sudah ada ini, usul Reyhan. Meski ia belum terlalu mengenal orang-orang yang bersamanya kini, tapi ia sudah merasa ikut bertanggung jawab. Benar itu yang dikatakan Reyhan. Kita langsung lapor polisi saja sambil membawa bukti-bukti yang ada. Ricky pun ikut membenarkan. Davin mengangguk setuju. Ketiganya pun keluar dari rumah itu setelah yakin kalau Ayu maupun Raka tidak ada di sana. Mereka menghentikan pencarian sementara karena bingung harus mencari kemana. Dan akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Davin, kamu abis dari mana? Davin yang baru sampai rumah, langsung menoleh ke sumber suara. Ia menatap Pak Damar kebingungan. Meski begitu, ia pura-pura menampilkan seulas senyum agar kakeknya itu tak mencium gelagat aneh dari dirinya. 148. Dari RS, Kek. Aku Davin berbohong. Loh, bukannya semalam kamu sudah pulang? Kenapa ke sana lagi? Apa ada hal yang urgen? Pak Damar kembali bertanya. Davin lekas menggeleng. Oh, gak ada, Kek. Bapak alhamdulillah baik-baik saja. Tinggal menunggu pemulihan pasca operasi. Oh, syukurlah. Kalau begitu pagi ini kakek mau jenguk Pak Besan. Kakek gak enak, belum menyempatkan diri menjenguk beliau, timpal Pak Damar. Mendengar hal itu mata Davin sontak melebar. Tentu karena menghilangnya Ayu tak diketahui oleh kedua lelaki itu. Pun ia ingin tetap merahasiakannya. Lebih baik, besok saja ya, Kek, jenguknya. Hari ini biarkan Bapak istirahat dulu. Kalau besok kan sudah semakin pulih, pinta Davin meski alasan yang diberikan sungguh kurang logis. Kamu ini ada-ada saja, Vin. Kakek kan di sananya juga gak akan lama. Cuma jenguk sebentar doang. Gak akan mengganggu, timpal Pak Damar geleng-geleng kepala. Tapi, sudahlah, kakek mau olahraga pagi sebentar di luar, sambar Pak Damar yang langsung berlalu dari hadapan Davin. Davin kebingungan untuk mencegah kepergian kakeknya itu nanti. Lah khawatir, jika kehilangan Ayu akan membuat Pak Damar juga Pak Lukman shock dan membuat keduanya down. Aku harus bicara sama Ricky. Bagaimanapun caranya, kakek jangan dulu pergi ke RS, gumam Davin. Penampilannya kini nampak berantakan. Selain karena kelelahan, juga sama sekali tak tidur semalaman. Raga dan jiwa yang kelelahan itu seolah ia abaikan karena terkalahkan rasa cemas yang luar biasa akan keadaan sang istri. Pagi. Ayu mengerjapkan matanya yang masih terasa perih. Menatap ke arah orang yang baru saja menyapanya barusan. Seulas senyum pun langsung ia hadirkan diiringi rasa syukur yang tiada tanding. Jam berapa ini? Tanya Ayu sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Mencari-cari benda bulat yang menunjukkan waktu. Hampir jam 6, jawab Alicia sambil memperlihatkan jam walker kecil. Astagfirullah, aku belum salat, pekik Ayu terperanjat. Au. Seketika ia meringis menahan nyeri akibat luka semalam.
Berlari tanpa alas kaki hingga telapaknya itu begitu nyeri saat ditapakkan ke lantai. Hati-hati. Alicia langsung menghampiri. Ayo, aku bantu. Tawarnya. Ayu mengangguk kecil. Terima kasih. 149. Sama-sama. Alicia menyahut sambil membantu Ayu berjalan menuju kamar mandi. Menunggui wanita itu hingga keluar dan kembali membantunya berjalan. Apa aku boleh pinjam mukena? Tanya Ayu setelah keluar dari kamar mandi. Alicia sontak terdiam. Ia memang tidak pernah menyimpan kain alat salat tersebut di tempatnya. Tentu saja karena ia memang tak pernah mendirikannya. Aku gak punya. Maaf ya. Alicia tersenyum kaku. Antara malu dan tak enak. Oh, iya gak apa-apa kalau gitu, sahut Ayu sambil tersenyum kecil. Meski kepalanya kini kebingungan memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendirikan salat. Kalau sarung, gak ada juga. Ayu kembali bertanya. Terlebih hari makin siang sementara dia belum mendirikan salat subuh. Alicia kembali menggeleng. Gak ada, jawabnya. Atau gini aja. Aku punya rok pantai yang lebar dan panjang. Mungkin kamu bisa pakai untuk bawahan, lanjut Alicia memberi saran. Oh, iya, boleh. Ayu menyahut antusias. Sementara untuk atasannya, ia memang sudah menggunakan jilbab panjang. Setelah menerima kain pantai itu, Ayu gegas menggunakannya, lalu mendirikan salat subuh yang sudah sangat terlambat. Terima kasih untuk semuanya, tutur Ayu pada Alicia. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu nasibku semalam akan seperti apa, lanjut Ayu dengan tatapan nanar. Sungguh, kejadian semalam masih menyisakan trauma yang sangat hebat untuknya. Bahkan untuk kembali mengingat peristiwa mencekam itu, sudah membuat Ayu merasa keringat dingin. Sama-sama. Bukankah kamu juga pernah menolongku waktu itu? Jadi anggap saja ini balasan untuk pertolonganmu, jawab Alicia. Yang belum habis pikir itu, kok bisa Raka sampai berbuat senekat itu? Benar-benar tak bisa dipercaya. Sama. Aku juga gak akan percaya kalau gak ngalamin langsung. Sepertinya dia sudah gelap mata dan kebingungan. Secara sekarang dia dicari-cari polisi dan juga gak memiliki siapa-siapa, timpal Ayu. Oh, iya. Boleh aku minta tolong? Tolong hubungi suamiku dan minta dia untuk menjemputku ke sini. Aku ingin segera pulang. Aku yakin, suamiku sekarang pasti sangat mencemaskan aku, lanjut Ayu dengan tatapan memohon. 150. Setelah pulang dari rumah Umi Aminah, Alicia memang bertekad untuk mulai menata hidupnya menjadi lebih baik. Ia merasa, sudah cukup segala drama dan permainan yang selalu ia jalankan dalam kehidupan. Sekarang harus mulai fokus untuk memikirkan masa depan. Hal pertama yang ia lakukan adalah berusaha kembali menjalin hubungan baik dengan orang tuanya. Orang terdekat yang sudah bertahun-tahun ini terasa asing untuk dirinya. Yang kedua, Alicia pun ingin mulai fokus pada kesehatannya. Dan siang ini, ia mengunjungi dokter spesialis yang menangani penyakitnya. Melakukan konseling dan mulai mengatur jadwal untuk pengobatan rutin yang harus dijalaninya. Dok, apa saya mempunyai kesempatan untuk kembali pulih dan terlepas dari penyakit ini? Tanya Alicia penuh harap. Dokter wanita berkacamata di hadapannya tersenyum lembut. Tentu saja. Jika ditangani dengan baik dan pengobatannya teratur, bisa benar-benar pulih.
Beruntung penyakitnya tak sampai ke tahap HIV apalagi AIDS. Karena kalau sudah sampai ke tahap itu, akan sulit sekali penanganannya, beber dokter. Alicia tersenyum kecil. Ia mengangguk dengan perasaan haru meski bercampur malu. Terlebih tadi ia mengakui jika dirinya masih single dan belum berkeluarga. Iya, dok. Saya akan usahakan untuk terus kontrol sampai benar-benar dinyatakan bersih dari penyakit ini, timpal Alicia dengan tekad yang bulat. Saya senang sekali dengan semangat sembuh Mbak. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk tak lagi bergonta-ganti pasangan dengan mudah, tutur dokter itu mengingatkan. Alicia mengangguk kecil. Terima kasih, dok. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Alicia gegas berdiri lalu mengulurkan tangannya. Berjabatan tangan dengan dokter yang sama sekali tak keberatan bersentuhan dengan dirinya meski telah mengetahui penyakit kelam yang dideritanya kini. Setelah itu, gegas ia keluar dari ruangan dokter tersebut. Berjalan menyusuri koridor RS dengan wajah yang mulai cerah dan tak semuram kemarin-kemarin. Suara hak sepatu terdengar nyaring di setiap pijakan kakinya yang jenjang. Badannya yang tinggi langsing melenggak-lenggok hendak keluar dari bangunan RS tersebut. Langkah kaki Alicia tiba-tiba terhenti saat melihat sosok orang yang begitu dikenali dirinya. Ayu, gumamnya saat melihat Ayu sedang berdiri di salah satu lorong RS. Sedang apa dia di sini? Siapa yang sedang sakit? Lanjutnya bergumam. Alicia lekas menggeleng saat menyadari jika hal itu bukanlah urusannya. Ada urusan penting yang harus ia selesaikan daripada ikut campur urusan orang lain. Pun Alicia juga tak ingin, Ayu sampai bertanya kenapa dia ada di sana. Tentu saja karena penyakit itu ingin ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. 151. Alicia melipir diam-diam, lalu melanjutkan langkahnya. Berjalan menuju parkiran lalu mengemudikan mobilnya meninggalkan bangunan tinggi tersebut. Kali ini, ia ingin melakukan langkah ketiga untuk kehidupannya. Menyelesaikan pekerjaan yang selama ini dijalaninya. Setelah mengetuk pintu sebuah ruangan, Alicia dipersilakan masuk dengan mata berbinar. Ia lalu duduk di sebuah kursi yang berhadapan dengan seorang petinggi perusahaan tersebut. Sudah beberapa hari kamu tidak terlihat. Akhirnya sekarang kembali juga. Aku senang sekali, tutur laki-laki itu sambil bangun dari duduknya lalu melangkah pelan dan berdiri di samping Alicia. Ada hal penting yang ingin aku katakan, ucap Alicia tanpa ingin membuang-buang waktu. Buru-buru banget mau kemana sih? Santai aja dong, goda laki-laki itu sambil mencolek ujung dagu Alicia diikuti kerlingan mata nakal. Jika biasanya Alicia akan mengimbangi godaan tersebut, tidak untuk kali ini. Ia langsung memalingkan wajahnya agar tangan laki-laki itu lekas enyah. Aku ingin mengundurkan diri, lanjut Alicia mengungkapkan tujuan kedatangannya. Apa? Mengundurkan diri? Gak salah, pekik laki-laki itu begitu terkejut. Alicia mengangguk tanpa keraguan. Aku sudah pikirkan ini matang-matang. Tapi kenapa? Ingat loh, karirmu sedang naik-naiknya, timpal laki-laki itu nampak keberatan. Intinya aku ingin berhenti. Untuk alasannya biar aku sendiri yang tahu, balas Alicia. Ayolah, Sya. Jangan seperti ini. Katakan ada apa? Apa yang terjadi sampai-sampai kamu mau mengundurkan diri secara mendadak seperti ini? Cecar bos Alicia selama ini.
Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berhenti dari profesi ini. Aku ingin istirahat, timpal Alicia dengan raut wajah santai. Sya, ayolah. Atau, kamu mau bayaranmu dinaikkan? Gampang itu bisa dibicarakan, bujuk laki-laki itu tak putus asa. Alicia kembali menggeleng. Bukan masalah bayaran. Aku hanya ingin berhenti, jawabnya lagi dengan lantang. Tapi kamu masih memiliki jadwal sesi pemotretan untuk hari ini, ujar laki-laki itu mengingatkan. Baiklah. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan ini, aku akan lakukan sesi pemotretan terakhir. Tapi setelah ini, aku berhenti total. Ini surat pengunduran dariku, timpal. Alicia sambil mengulurkan kertas yang sudah dibubuhi tanda tangan dirinya. Laki-laki itu menghela napas panjang lalu mengambil surat pengunduran diri itu. Baiklah kalau kamu sudah bertekad untuk berhenti. Tapi ingat, kapanpun kamu ingin kembali, pintu tempat ini selalu terbuka lebar untukmu. Karena kamu adalah model yang paling diandalkan di sini. Alicia tak mengangguk tapi juga tak menggeleng. Untuk sekarang ini, ia sama sekali tak berminat untuk kembali ke dunia modeling itu. Di mana dia harus berpose dengan seksi dan terbuka dalam setiap jepretan kamera. 152. Senang sekali selama ini bisa bekerja sama denganmu. Terima kasih banyak untuk semuanya, tutur Alicia sambil mengulurkan tangannya. Berjabatan tangan dengan bosnya tempat mengais rezeki selama ini. Aku juga. Untuk bayaran terakhir, aku transfer nanti, ya. Selesai pemotretan terakhir, timpal laki-laki itu. Alicia mengangguk. Gegas ia keluar dari ruangan tersebut. Kali ini, ia ingin menunaikan tanggung jawab atas pekerjaan yang terlanjur ditandatangani jauh-jauh hari. Untuk terakhir kalinya, Alicia berpose di depan kamera dengan banyak gaya. Beberapa baju minim pun berkali-kali dikenakan dengan berganti-ganti. Hingga tak terasa, waktu pun kian larut saat sesi pemotretan dirinya berakhir. Terima kasih ya, semuanya. Senang bekerja sama dengan kalian selama ini, tutur Alicia berpamitan pada beberapa kru yang selalu membersamai dirinya dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu, Alicia lekas keluar gedung. Berjalan di bawah langit malam untuk menghampiri mobilnya yang terparkir. Sudah lewat tengah malam. Luar biasa, dan aku belum beristirahat sama sekali hari ini, gumam Alicia saat menatap jam tangan kecil di pergelangannya. Meski matanya mulai mengantuk karena perih, Alicia berusaha tetap fokus mengemudi. Ia ingin segera sampai ke rumah untuk beristirahat. Siapa sangka, di perjalanan, ia justru bertemu dengan Ayu yang meminta pertolongan dirinya. Dan pagi ini, Ayu kembali meminta bantuannya untuk menghubungi sang suami. Padahal, orang yang dimaksud adalah orang yang pernah ada di hatinya. Bahkan masih ada sampai detik itu. Mbak Alicia, gimana? Bisa tolong hubungi Mas Davin? Ayu kembali bertanya karena Alicia malah terdiam. Alicia akhirnya menggeleng pelan sebagai jawaban. Maaf, tapi, kontakku sudah diblokir Davin sejak lama. Aku gak mungkin hubungi dia. Kini, giliran Ayu yang terdiam. Ia merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya. Apa Mbak Alicia punya kontak Mas Ricky? Alicia kembali menggeleng. Begini saja. Sekarang kamu istirahatlah dulu. Aku buatkan sarapan. Setelah sarapan, aku anterin kamu pulang ke rumah. Bagaimana?
Usul Alicia. Ayu sempat berpikir sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Jadi gak enak sudah banyak merepotkan. Gak repot. Sarapan sederhana soalnya. Aku gak bisa masak, jawab Alicia diakhiri kekahan pelan. Gak apa-apa. Itu juga makasih banget, balas Ayu. Alih-alih kembali istirahat, ia justru menunggui Alicia yang sedang memanggang roti lalu mengolesi roti itu dengan selai coklat dan keju. Setelah itu, ia menuang susu putih ke dalam 2 gelas yang sudah disediakan. Sarapan sudah siap. Alicia berkata antusias sambil meletakkan roti dan susu tadi di meja makan minimalis. Makanlah. Tenang, aku gak kasih racun kok, kelakarnya.